Halo guys, Dwi Sugiarto di sini. Belum lama ini hard disk PC saya rusak. Untungnya sebelum hard disk rusak, saya sudah tahu ciri-cirinya. Jadi file-file penting sudah saya amankan. PC saya pakai 2 storage, hard disk untuk penyimpanan datanya, sedangkan SSD untuk sistemnya. Berhubung hard disk rusak, saya harus buru-buru cari penggantinya biar PC saya bisa buat nyimpan-nyimpan data. Disinilah saya merasa bingung antara beli harddisk lagi atau SSD. Kalau beli harddisk, harga harddisk ori itu lumayan mahal. Contoh, merek Seagate 1 TB itu harganya 920.000. Merek Toshiba 1 TB itu harganya 895.000. Mau beli harddisk second, dapatnya untung-untungan, kadang bagus, kadang jelek. Kalau untung ya dapat harddisk yang memang belum pernah rusak. Kalau apes ya dapat harddisk rekondisi atau refurbish. Kebetulan saya pernah beli harddisk refurbish dan memang cepat rusak. Setelah berpikir panjang, akhirnya saya memutuskan untuk beli SSD lagi. Bukannya SSD harganya mahal. Iya sih, kalau beli yang kapasitasnya 512 GB ke atas, contohnya SSD merek WD Blue 1 TB itu harganya 984.000. Kalau yang kapasitas kecil seperti 128 GB atau 256 GB masih terjangkau lah. Saya beli SSD merek Orico yang kapasitasnya 128 GB. Saya beli di Shopee, dapat harga diskon 121.000. Meskipun bukan merek ternama, tapi brand resmi, garansi 3 tahun. Kapasitas sebesar itu memang belum lega, tapi setidaknya saya masih bisa menyimpan file. Kalau kapasitasnya habis, ya bisa beli lagi. Sampai detik ini, tidak ada kendala yang berarti. SSD bisa dipakai untuk menyimpan file. Dengan kata lain, PC saya pakai 2 SSD dan tidak pakai harddisk lagi. Yang saya suka dari SSD, akses datanya cepat atau satset dan hemat daya. Sayangnya, SSD ini punya kelemahan yaitu pada daya tahannya. SSD akan rusak setelah mencapai batas TBW atau terabyte written. Berbeda dengan hard disk, selagi piringannya masih bagus, masih tetap bisa digunakan. Itulah mengapa harddisk lebih awet dibandingkan dengan SSD. Buktinya, harddisk saya yang rusak ini usianya mencapai 17 tahun. Awet kan? Sadar akan kelemahan SSD ini, dari sekarang saya harus selalu backup data penting. Cloud storage atau penyimpanan data secara online menjadi salah satu pilihan tepat. Saya bisa simpan file penting di Google Drive, Dropbox, atau OneDrive. Sebagai kreator konten yang berlangganan WiFi, saya bisa bebas upload data penting kapan saja. Kesimpulannya, performa SSD memang tak perlu diragukan lagi, terutama dari sisi kecepatan transfer datanya. Namun harus siap-siap suatu saat SSD-nya mati total. Silahkan share, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.